Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus untuk analisis deskriptif. Untuk data yang digunakan, kita menggunakan data Global Hunger Index. Datanya bisa di-download pada link description yang ada di YouTube. Kemudian, ini berikut overview terkait data set yang digunakan terkait Global Hunger Index di tahun 2000, 2008, 2015, dan 2023. Jadi untuk filenya dalam ekstensi Excel, file Excel. Dan kemudian kita mungkin langsung saja mengupload filenya kepada ChatGPT. Di sini kita mungkin kita akan menggunakan yang GPT Store Data Analyst. Nah, pertama-tama mungkin kita upload terlebih dahulu filenya dengan cara bisa langsung mendrag saja filenya. Kita drag di sini untuk diupload, atau bisa juga menggunakan fitur yang attach file, kemudian pilih file yang akan diunggah atau dianalisis. Kemudian setelah berhasil diupload filenya, yang ditandai tidak ada icon loading di bagian sini, kita kemudian bisa langsung mengcopy prompt yang sudah ada di buku. Untuk prompt yang pertama, salah copy. Untuk prompt yang pertama terkait analisis deskriptif ini adalah seperti berikut. Kita langsung copy saja, kemudian paste di bagian kolom prompt ChatGPT. Sambil menunggu jawaban, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait prompt awal ini. Jadi untuk di prompt awal pada session chat analisis deskriptif kali ini, berikut promptnya. Jadi prompt ini untuk memberikan introduction terhadap session chat yang baru kita buat, bahwa kita akan melakukan analisis deskriptif dari data yang kita upload, yaitu data Global Hunger Index 2023. Kemudian di prompt-prompt selanjutnya nanti akan diberikan instruksi konkret mulai dari data cleaning atau prapromsesan data hingga mengartikan beberapa visualisasi data. Kemudian di sini kita memberikan pernyataan peran bagi ChatGPT itu sebagai apa, yaitu sebagai data engineer sekaligus analis permintaan. Kemudian larangan dari session chat kali ini yaitu jangan menghapus komponen data yang menurut kita invalid tanpa di respon yang nanti ChatGPT berikan, dan juga jangan menambah data lain yang tidak diupload pada session chat kali ini kecuali kita minta. Kemudian untuk unsur panjangnya kita spesifikkan respon dari setiap prompt yang akan kita layangkan, tolong berikan jawabannya secara singkat, jelas, dan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk unsur tambahannya, mungkin ini opsional saja untuk penekanan, bahwa di jawaban-jawaban selanjutnya tolong gunakan metode statistik yang sesuai dan berikan justifikasinya kenapa menggunakan metode-metode statistik tertentu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan prompt awal dari session chat analisis deskriptif pada kali ini. Dan jawaban dari ChatGPT, karena memang kita belum memberikan instruksi konkret untuk ChatGPT untuk melakukan visualisasi data ataupun yang lain sebagainya, maka dari itu si ChatGPT menjawabnya hanya dengan kalimat seperti ini. Jadi dia menyatakan file Global Hunger Index telah berhasil diunggah, kemudian saya siap membantu Anda melakukan analisis deskriptif data ini, dan langkah pertama yang biasa dilakukan adalah membuat data dan meninjau struktur awalnya. Katanya seperti itu. Dan mungkin dari sini kita sudah memastikan bahwa si ChatGPT sudah memahami konteks awal dibuatnya session chat analisis deskriptif kali ini, dan mungkin kita bisa memfollow up di prompt selanjutnya, yaitu terkait pra-pemrosesan data. Baik, mungkin kita balik lagi ke tabel prompt lanjutan analisis deskriptifnya, biar kita langsung copy paste saja. Untuk tahapan selanjutnya itu pra-pemrosesan data. Di sini untuk prompt yang pertama kita melakukan overview data dari dataset yang kita unggah hingga baris ke-13. Kita langsung saja paste di kolom ChatGPT. Di sini kemudian
Dia memberikan overview kode Python yang dia gunakan untuk menampilkan 13 data yang kita minta untuk overview datasetnya. Dan di sini dia memberikan deskripsi terkait 13 baris pertama dari dataset yang kita unggah. Jadi dia menjelaskan beberapa kolom kolom berikut. Jadi ada beberapa kolom yaitu country 2008, 2015, dan 2023 yang merupakan kolom nilai indeks dari setiap tahunnya. Kemudian ada kolom absolute change since 2015 dan kolom percent change since 2015. Dan dia juga memberikan pernyataan bahwa ada data yang mengandung beberapa tanda strip dan kurang dari 5 yang mungkin perlu kita perlakukan proses data cleaning selanjutnya. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa memfollow up prompt selanjutnya ke tahapan mengganti nilai-nilai invalid, yaitu nilai strip dan nilai kurang dari 5. Untuk konkretnya seperti apa, kita menjelaskan pada prompt-nya untuk nilai yang strip di satu atau lebih 2008, 2015, dan 2003, ganti saja datanya. Dan atau dihapus saja datanya jika ada salah satu di kolom tersebut ada yang nilai strip. Untuk data yang nilainya ada tulisan kurang dari 5 itu diganti saja menjadi 5 karena untuk memiliki nilai yang valid sebagai number. Kemudian kita juga meminta overview kembali dataset yang telah Anda proses atau telah Anda pre-processing sesuai dengan instruksi yang kita minta. Dan di sini akhirnya dia memberikan overview-nya seperti berikut. Untuk 13 baris pertama saja dia memberikan instruksinya. Nah, di sini juga dia memberikan pernyataan bahwa data telah dibersihkan dan selanjutnya mungkin kita asumsikan bahwa datasetnya sudah betul di praprosesan sesuai dengan yang kita minta dan tahapan selanjutnya mungkin bisa kita gunakan prompt selanjutnya yaitu prompt masih dalam tahapan praprosesan data yaitu mengubah data yang nilai absolute change-nya masih invalid menjadi valid serta berikan perhitungannya bagaimana mengganti si data yang invalid tersebut. Dari sini mungkin kita bisa lihat perhitungan percent change absolute-nya seperti apa untuk mengganti nilai-nilai di kolom percent change yang masih kosong ataupun nilai yang invalid yaitu nilai strip. Nah, di sini dia memberikan rumus menulis percent change-nya dan juga memberikan overview kode Python yang digunakan untuk mengubah datanya. Nah, di sini mungkin kita asumsikan berdasarkan dari pernyataan si ChatGPT-nya telah diubah dataset yang kita unggah menjadi data yang siap untuk diproses lebih lanjut ke tahapan visualisasi data. Untuk tahapan visualisasi data ada dua yang akan kita gunakan di sini. Untuk prompt yang pertama, kita meminta visualisasi data dalam bentuk histogram atau grafik distribusi nilai global hunger index dari masing-masing tahun. Langsung kita paste saja prompt-nya. Seperti biasa, dia memberikan overview dari kode Python yang dia gunakan untuk memproses datasetnya, kemudian akan menampilkan hasil dari running code Python-nya. Nah, di sini dia berhasil memberikan visualisasi dalam bentuk histogram dari distribusi nilai Global Hunger Index di tiap tahunnya dari mulai tahun yang 2000, tahun 2008, 2015, hingga tahun 2023. Dan kemudian bisa kita follow up lagi jika memang ingin memiliki visualisasi data yang lebih customized. Di sini kalau di demo mungkin kita bisa minta untuk visualisasi histogramnya itu digabung dari tempat tahun tersebut jadi satu histogram, tapi isinya ada tempat tahun tersebut. Dan setiap tahunnya kita minta warnanya berbeda dari barnya. Untuk membedakan dari tahun 2015, 2005, 2023 itu berbeda nih warna barnya biar dapat dibedakan dengan mudah. Nah, dari sini kita bisa melihat
ChatGPT berhasil memberikan visualisasi histogram 4 tahun yang dijadikan dalam satu histogram dengan warna yang berbeda-beda untuk masing-masing tahunnya. Jika dirasa visualisasi datanya sudah cukup, kemudian mungkin kita bisa langsung ke tahapan metode statistik. Dari berdasarkan visualisasi data, kita telah melihat distribusi dari Global Hunger Index dari keempat tahun. Kemudian kita bisa meminta analisis lebih lanjut terkait distribusi GHI-nya. Di sini kita meminta menurut si ChatGPT, apakah di antara distribusi keempat tahun ada salah satu tahun yang memiliki distribusi GHI yang condong ke distribusi tertentu. Dan tolong berikan alasan yang logis jika memang ada. Nah, dari sini ChatGPT memberikan deskripsi bentuk histogram dari setiap tahunnya. Dari tahun yang 2000, katanya distribusi GHI-nya cenderung lebih menyebar dengan nilai yang lebih tinggi, yang mencerminkan tingginya tingkat kelaparan global di awal periode. Kemudian untuk yang tahun 2008 dan 2015, dia menyatakan ada pergeseran distribusi ke arah nilai yang lebih rendah dibandingkan di tahun 2000. Nah, hal ini katanya menunjukkan perbaikan dalam tingkat kelaparan, di mana lebih banyak negara yang mencapai nilai Global Hunger Index yang lebih rendah. Nah, kemudian yang di tahun 2023, distribusi ini makin condong lagi ke kiri, sehingga nilai Global Hunger Index yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara yang mencapai nilai GHI yang rendah, sehingga dapat dinyatakan tren penurunan tingkat kelaparan di sebagian besar negara menurun. Meskipun ada beberapa negara yang kisaran GHI-nya masih tetap tinggi. Dan di sini kesimpulannya, distribusi GHI dari tahun 2000 hingga 2023 menunjukkan pola pergeseran dari distribusi yang lebih tersebar dengan nilai yang tinggi menjadi distribusi yang lebih terkonsentrasi di nilai yang lebih rendah, yang menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam penanganan situasi kelaparan global selama 2 dekade terakhir. Dan kemudian dari sini, jika dirasa sudah cukup untuk menginterpretasikan visualisasi data dari yaitu histogram, mungkin bisa dilanjutkan ke visualisasi data selanjutnya, yaitu kita meminta visualisasi data GHI Index dari negara yang terkhusus ada di benua Asia saja. Kita langsung proses saja prompt-nya. Di sini kita meminta grafik GHI dari tahun 2000 sampai 2023, tapi hanya dari negara yang ada di benua Asia. Dan di sini kita memberikan pernyataan tambahan bahwa Anda diperbolehkan menggunakan pengetahuan dari jadi negara mana saja yang termasuk negara Asia. Terlepas dari dataset yang kita unggah, kan tadi tidak ada keterangan bahwa negara tertentu berada di benua Asia atau tidak. Seperti itu. Seperti biasa dia memberikan overview dari kode Python yang dia jalankan. Sini, jadi dia pertama-tama mungkin memfilter negara mana saja yang merupakan negara di benua Asia, kemudian dia memproses visualisasi datanya terkhusus di negara yang termasuk di Asia. Di sini mungkin kita bisa langsung lihat saja grafik dari setiap negara yang ada di benua Asia. Dan di sini mungkin harus lebih dahulu apakah semua negara yang ada di sini merupakan benar-benar negara di benua Asia. Nah, di sini kita cek mungkin yang paling terlihat sepertinya untuk negara Georgia bukan dari benua Asia, maka dari itu mungkin kita bisa berikan prompt lanjutan bahwa tolong benar-benar memfilter hanya negara Asia saja.
saya masih melihat ada beberapa negara yang bukan di benua Asia masuk dalam grafik yang Anda tampilkan. Ini. Baik, kita bandingkan jawabannya dengan jawaban sebelumnya. Apakah sudah dibetulkan? Apakah saya salah interpretasi? Kita cari saja untuk meng-cross-check apakah betul Georgia di benua Asia. Ternyata Georgia itu harusnya di benua Eropa. Maka dari itu, mungkin dari sini kita bisa langsung mengkritik jawaban dari ChatGPT bahwa negara Georgia, kemudian mungkin ada lagi negara Kambodia, sepertinya bukan dari benua Asia. Coba kita cek. Kambodia dari benua Asia, Kambodia. Jadi kalau dari kita filter secara manual, di sini hanya negara Georgia saja yang harusnya tidak masuk ke dalam list negara di benua Asia, tapi di sini malah masuk. Kemudian mungkin kita bisa langsung mengkritik jawaban ChatGPT di prompt lanjutan. Negara Georgia bukan negara di benua Asia. Dari sini dia langsung mengfilter out negara Georgia dari list negara yang ada di benua Asia. Mari kita lihat apakah sudah di filter out dan ternyata ketika kita memberikan perintah secara langsung tolong hapus negara Georgia pada list, jadi dia ChatGPT bisa langsung mengeksekusi instruksi kita untuk memfilter out negara Georgia dari list negara di benua Asia. Dan ketika kita sudah cross-check, ChatGPT memberikan visualisasi yang betul, kemudian kita bisa memfollow up di prompt selanjutnya, berikan tanggapan kita terkait GHE Index di benua Asia dan Eropa. Oh ya, sebelumnya mungkin kita juga bisa meminta untuk visualisasi yang di benua Eropa biar bisa kita bandingkan antara benua Eropa dan Asia. Nah, di sini ChatGPT memberikan dua respon, jadi nanti kita bisa memilih mau respon yang mana yang akan dilanjutkan. Kita prefer respon yang mana yang lebih bagus. Mungkin ini karena tadi kita banyak mengkritik jawaban dari respon ChatGPT. Jadi di sini ChatGPT memberikan kesempatan kita untuk memberikan feedback kepada model LLM yang ada di ChatGPT. Baik, di sini hasil kedua respon visualisasi datanya dia berikan sebenarnya mirip, tapi ternyata setelah kita lihat lebih detail, list negara yang masuk ke benua Eropanya berbeda untuk masing-masing respon. Mungkin di sini kita cross-check saja apakah memang betul negara yang ditampilkan ada pada dataset yang kita unggah. Nah, kalau di sini untuk respon yang satu, terlihat list-list negara yang termasuk ke benua Eropanya dia tampilkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang respon kedua. Contohnya di respon kedua ada negara Armenia, sedangkan di respon pertama negara Armenia tidak termasuk ke dalam list dari negara Eropa yang ditampilkan pada data. Mungkin kita cek saja langsung di dataset yang diunggah. Kita bisa cek mencarinya apakah ada Armenia. Ternyata di sini Armenia masuk ke dalam list negara Eropa yang memang ada pada dataset. Maka dari itu mungkin dari situ kita pilih saja respon yang kedua sebagai respon yang
kita anggap lebih baik daripada respon yang pertama. Selanjutnya, setelah kita menentukan yang mana dari visualisasi data yang betul dari GHI Index di negara di benua Eropa dan yang di benua Asia, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi dari kedua visualisasi data tersebut. Kalau di sini kita meminta tanggapan kepada ChatGPT antara grafik si GHI benua Asia dan Eropa sebelumnya yang telah ditampilkan itu seperti apa tanggapannya. Apakah ada temuan penting atau hal-hal yang menarik yang dapat dijadikan simpulan ataupun untuk mendeskripsikan kedua data tersebut. Nah, berdasarkan instruksi yang kita berikan, ChatGPT memberikan interpretasi sebagai berikut. Jadi untuk GHI negara yang ada di Asia, tren penurunan GHI-nya cukup konsisten dari tahun 2000 hingga 2023. Sedangkan untuk yang di benua Eropa, GHI-nya relatif stabil dan memang sudah rendah dari awal. Jadi dia menganggapnya si negara-negara di benua Eropa ini memiliki gaya yang rendah memang sepanjang periode dari tahun 2000 hingga 2023. Namun ada beberapa fluktuasi yang tidak terlalu besar atau trennya cenderung lebih stabil. Dan dari perbandingan ini dia menyatakan bahwa isu kelaparan di Eropa memang lebih relatif terkendali atau lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang ada di benua Asia. Mungkin salah satunya seperti itu untuk analisis yang dia berikan terhadap Global Hunger Index antara negara-negara di benua Asia dan negara-negara di benua Eropa. Baik, mungkin seperti itu akhir dari studi kasus analisis deskriptif terkait Global Hunger Index. Dari sini mungkin jika Anda ingin lebih dalam untuk menganalisis data dari GHI Index bisa dilakukan prompt-prompt tambahan selanjutnya asalkan harus ada proses yang namanya cross and recheck dari hasil-hasil atau respon yang diberikan ChatGPT karena tadi berdasarkan studi kasus yang telah kita lakukan tidak semua jawaban ChatGPT itu betul meskipun kita memberikan data set yang kita unggah atau referensi data set yang kita unggah. Mungkin seperti itu akhir dari demo pada kali ini.